kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Firda. Pada beliau kami persilahkan. Monggo ibu-ibu bisa dirapatkan dulu soft terdepannya biar lebih rapi. Tes tes. Tes tes tes. Ya, cash kurang nih. Masih ngeredem ya suaranya. Ya, cash 1 miliar 1 triliun cash dibayar tunai. Iya, nolnya berapa nih glinding. Sudah, Mbak? Cash 1 2 3 cash. Mm-mm. S- Cash udah cukup ya. Kedengerannya Bu? Kedengeran. Cuman ini belum nongol. Apa gambarnya belum nongol? Masih LCD apa powernya? Bentar. Bismillah. Ya, bisa nggak dibuka? Coba, siapa yang bisa ini benerin? Nggak bisa keluar. Ya, kita mulai saja ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana? Oke, dari mana? Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimu solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya sehingga pada kesempatan di ujung Syawal ini ya insya Allah Allah berikan kita pahala yang sempurna. Allah berikan kita beribu-ribu kebaikan, beribu-ribu amal solih. Kenapa? Karena kita diringankan langkahnya ke majelis yang insya Allah beribu-ribu malaikat hadir di sini mengijabahi, mengimani, mengaminkan doa-doa hajat ikhtiar kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Temu. Yang telah memberikan kita dari jalan yang gelap menuju memberikan cahaya ya, memberikan ketenangan, memberikan apa? Ihdina syirotol mustaqim ya Bu ya, jalan yang lurus, jalan yang penuh ketenangan,
penuh cahaya iman, penuh apa Bu? Kenyamanan, monggo. Kenyamanan, tetapi nyamannya tanda kutip ini. Karena semua itu, hasil itu harus dibutuhkan sebuah proses yang tidak mudah, ya enggak Bu? Ya, dan proseslah yang dihisap. Seperti itu. Saget. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu Bu, semangat. Satu lagi ya, Wahid Isnain Salasa. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes gitu. Ya, gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ulangi sekali lagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ya. Senyummu adalah ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhiha sodaqoh. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Tapi gak bisa Ustazah, gak bisa Ibu, kalau ngelihat dia tuh kok bawaannya maunya marah mulu ya. Kok saya gak bisa menipu hati saya ya, wajah saya itu tercermin atau terpancar kalau saya tuh gak suka sama dia gitu kan. Itu tuh kalau biasanya tuh perempuan banget yang bilang kayak gitu itu. Termasuk saya Bu. Saya gak bisa bohong ya, saya orangnya ini ya, saya orangnya apa adanya gitu kan ya. Gak bisa menyembunyikan gitu kan. Nah, belajarlah untuk mengalahkan hawa nafsu. Belajarlah untuk menekan keinginan. Keinginan apa Bu? Keinginan ingin marah, keinginan ingin melukai orang lain, ya enggak Bu? Nah, belajar, karena sesungguhnya setan tuh paling suka orang-orang yang mengikuti keinginan dan hawa nafsunya. Jadi jangan sampai kita itu diperbudak oleh syaiton. Enggak bisa. Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Nanti pakai ini aja biar fokus ngelihat saya aja. Enggak apa-apa. Iya, ini kenapa? Enggak bisa ya. Sudah lama enggak ini ya, ketemu kali ya sama ini. Ini Mbak. Oh gitu, enggak apa-apa. Ini coba ya, bismillah. Apa pakai ini? Tetap enggak bisa ya, Mbak. Kenapa? Oh gitu, enggak apa-apa, udah. Enggak apa-apa. Ya. Judul pada sore hari ini, bahasan kita pada sore ini adalah ternyata kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bu, katakan. Ada kata-kata ternyata. Ternyata tuh mencerminkan apa Bu? Siapa yang tahu? Ternyata kita jauh dari Allah, padahal di bulan Syawal ini harusnya kita lebih meningkat. Kok ternyata ya? Kenapa saya ngambilnya kata-kata ternyata? Antara batas sadar dan tidak sadar. Nah, artinya apa Bu? Smooth, pelan-pelan, halus, goib, ya enggak? Tidak terasa. Oh ternyata dia baik ya. Pas saya deketin ternyata dia lumo, Masya Allah. Tak kira pelit ya Allah. Jangan sampai ya Bu. Itu namanya berprasangka buruk. Udah seuzon duluan. Karena kita belum kenal. Tak kenal maka ta'aruf. Tak sayang, betul gitu kan. Belum kenal maka harus kenalan dulu. Sama Bu, ternyata kita jauh dari Allah, balik ya ke judulnya. Oh ternyata gitu kan.
Itu adalah sesuatu apa Bu? Ungkapan atau kata yang secara tidak sadar ternyata kita sudah condong ke apa Bu? Ke arah yang tidak benar. Artinya misalkan jalurnya itu lurus, jalan tolnya lurus. Tetapi secara tidak sadar sedikit-dikit kita melenceng, kita membentuk sudut. Hari demi hari yang biasanya sholat tahajud bisa sampai 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Sekarang udah cukuplah 2 aja. Nah, iya, lagi malas kan saya udah ngelakuin ya gitu kan tadi. Yang biasanya ya Bu ya, habis sholat tahajud tilawah, udah kemarin kan bulan Ramadan udah banyak ya Bu, 1 juz gitu kan. Yang biasanya sudah habis subuh zikir pagi, kemarin udah kok, orang tadi saya udah tilawah gitu kan. Terus aja menormalisasi pengurangan amal. Merasa sudah beramal, merasa sudah banyak. Yang tadinya lurus akhirnya apa Bu? Membentuk sudut Bu, kecil aja Bu, 10 derajat aja. Tapi dilakukannya setiap hari, rutin. Maka akhirnya tadinya lurus jadi bengkok. Allah condongkan secara perlahan, smooth, nggak sadar, ternyata tadinya 1 juz sehari odoj, kok sekarang cukuplah 2 lembar aja gitu. Kita nggak sadar Bu, kadangkala kita melakukan hal itu menormalisasi kalau kata bahasa sekarangnya sih Bu. Udahlah nggak apa-apa, wajar, orang-orang kan juga pernah capek. Kan orang tahu kita capek habis syawalan tuh ya habis kumpul-kumpul keluarga kan rumahnya berantakan gitu kan. Sholatnya nanti aja lah, kosek-kosek, enggak sholat tepat waktu. Azan kosek lah, ini masih pakai bajunya sumuk gitu misalkan ya Bu ya. Belum ganti daster baju kebangsaan gitu kan. Kosek lah, masih akeh tamu gitu kan. Nah itu Bu, hati-hati. Setan tuh tugasnya 24 jam Bu, membisikkan. Jadi nanti ketika di hari perhitungan gitu kan, itu tuh setan akan bilang apa Bu? Orang saya cuman ngebisikin kok, kamu mau aja gitu. Ya enggak Bu? Kenapa? Karena ada di tangan kita keputusannya. Setan tuh emang tugasnya untuk mencondongkan dari depan, dari samping kiri, samping kanan, dari belakang. Az-Zumar Bu, surat Az-Zumar. Sampai apa? Sampai dia kembali ke jalan yang sesat. Dari mulai condong dulu Bu, baru nanti akhirnya belok gitu kan. Condong 10 derajat, 20 derajat, 45 derajat. Seperti itu, secara tidak langsung. Sedekah, tadi kemarin udah sedekah takjil oke. Wis lah rasah, saiki rasah sedekah istirahat. Kemarin kan habis ngasih THR cucu, tetangga. Nah nanti aja lah, sedekah Jumatnya nantilah leren sih. Nah, kita kan nggak pernah tahu kita diambil nyawa kita kapan, ya nggak? Kita nggak pernah tahu Bu. Itu ibu-ibu di mana? Di kutub selatan. Di sini insya Allah nggak ada ya Bu ya. Amin. Nah itulah kenapa saya ambil judul ternyata kita jauh dari Allah. Kadangkala kita tidak sadar bahwa amalan-amalan yang tidak kita istiqomahkan setiap hari, amalan-amalan yang menurun, yang kita normalisasikan karena kita merasa sudah banyak beramal, itulah yang menyebabkan sedikit demi sedikit kita membelok dari jalan yang Allah ridhoi. Harusnya kita lurus, harusnya kita meningkat. Meningkat itu ke bukit ya Bu, nanjak ya Bu. Kalau nanjak itu susah apa gampang Bu naik itu? Susah. Artinya butuh apa Bu? Perjuangan.
butuh energi yang lebih. Tapi insya Allah yang namanya balasan itu sesuai dengan kesulitannya. Misalkan kita ya Bu, contoh ya Bu, nyun sewu. Kita itu mau berangkat ngaji nih hari ini, sore ini. Tapi kok cucu rewel. Ya, tapi kok sandalnya qadarullah kok hilang gitu loh sandalnya. Sandalnya sing enak gitu loh, sing empuk gitu, kayak sing ceramah ini empuk loh Bu. Si empuk kok orang ono gitu loh. Biasanya ada kok, tiba-tiba di depan rumah nggak ada. Wah, setan terus membisikkan Bu, rasah mangkat, sikilmu sakit nanti gitu kan. Nanti jalannya jauh loh. Terus setan kayak gitu. Itu Bu, itu memang tugasnya setan. Nah, jangan sampai kita terpedaya, lalu sampai kita membalik dari jalan fitrahnya Allah. Nah, ini Bu, dalam hal ini kita bisa Bu mencari tanda-tanda atau indikator atau ciri-cirinya ketika kita itu sudah jauh dari Allah tuh apa ciri-cirinya. Ada di dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Hasr ayat 19. Besok kalau ngaji bawa Al-Quran ya Bu ya. Jadi nanti kita bareng-bareng baca. Kita bareng-bareng nanti baca. Oh iya, boleh Bu. Barangkali nanti Ibu kalau misal gitu remen bawa Al-Quran sendiri kan beda ya kadang ya. Alhamdulillah kalau di sini ada. Nah, kita baca Al-Hasr ayat 19. Nah, di sini adalah nomor 1 indikator kita jauh dari Allah. Kita harus tahu loh Bu, posisi kita itu sedang jauh apa sedang dekat sama Allah. Nah, itu ada cirinya, indikatornya. Indikator kita jauh dari Allah yang pertama ada dalam surat Al-Hasr ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Jadi di sini cluenya adalah kalau kita lupa sama Allah maka Allah akan melupakan kita Bu. Padahal kan jelas ya Bu, ada hadis yang mengatakan bahwa apabila kita berjalan satu langkah menuju Allah, Allah berlari, ya enggak? Allah itu dekat, sedekat apa Bu? Nadi kita. Artinya apa Bu? Jangan sampai kita itu lupa sama Allah, maka Allah yang akan melupakan kita. Contoh Bu, misalkan sehari sama sekali tidak memegang Al-Quran, tidak tilawah, tidak mentadaburi, tidak menghafal walaupun 1 ayat dalam sehari, gitu kan. Artinya apa? Tidak melibatkan Allah dalam segala aspek kehidupannya, dalam setiap detik, menit, jam, waktu. Artinya apa Bu? Kita meniadakan Allah. Kita tidak butuh Allah artinya. Kan kenapa? Karena kita lupa, kita tidak memprioritaskan Allah. Ketika apa Bu? Koseklah, nah, nanti dulu ngajinya. Koseklah sholat sunnahnya. Koseklah puasanya. Koseklah infaknya. Artinya apa Bu? Kita lupa sama Allah, bahwa Allah lah Al-Mudabbir yang apa Bu? Mengatur semua kehidupan ini. Mengatur semua jalannya roda kehidupan ini adalah Allah. Al-Mudabbir. Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Contoh, apabila kita makan kita lupa baca doa. Artinya tidak melibatkan Allah Bu. Contoh yang paling mudah. Jangan sampai setiap perbuatan tidak melibatkan Allah. Kita bekerja jangan sampai juga niatnya hanya UUD,
ujung-ujungnya uang atau ujung-ujungnya duit. Oke, uang itu bonus, hasil kerja. Tapi apa Bu? Niatkan. Satu Bu, kalau kata Ustadz kami, menjadi apa Bu? Ya Allah, yuk nanti kita lafalkan bareng-bareng ya Bu. Cita-cita tertingginya apa Bu? Kita itu kan wafat husnul khotimah, ya enggak Bu? Alam barzahnya indah, ya enggak? Satu surga bersama Rasulullah, bisa melihat wajah Rasulullah. Bu, itu cita-cita kita tertinggi. Jadi jangan sampai seluruh aktivitas kita di kehidupan ini tidak melibatkan Allah. Bekerja juga Bu, niatkan sebagai menolong agama Allah. Nah, ada satu doa yang Kiai kami ajarkan, yaitu Kiai Lukman Al-Hakim, pendiri gerakan infak beras. Ya Allah, ya Rob, gitu kan. Jadikanlah anak cucu keturunan kami selama-lamanya menjadi hamba yang gemar bersedekah, gemar berzakat. Pertama berzakat dulu Bu, ziswaf. Gemar berzakat, gemar berinfak, gemar bersedekah, gemar berwakaf. Atau gemar dan kuat Bu. Kenapa? Kita butuh mukmin yang kuat Bu. Coba Bu, ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob. Jadikan kami dan anak cucu keturunan kami, kan kami dan anak cucu keturunan kami selama-lamanya menjadi hamba yang gemar dan kuat berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf. Ya Allah ya Rob, sekali lagi. Jadikanlah anak cucu keturunan kami selama-lamanya menjadi hamba yang gemar dan kuat berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Nah, jadi itu Bu, landasan kita bekerja apapun itu, dari rumah atau dari kantor atau di kantor, itu adalah satu, untuk menolong agama Allah. Dan untuk apa Bu? Untuk apa Bu? Untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi semata-mata kita tidak boleh hanya kacamatanya dunia saja. Tapi kalau kita backgroundnya atau dilandaskan untuk memperkuat akhirat kita gitu, amalan akhirat kita, insya Allah Bu mustajab. Karena kita nggak mikirin diri kita sendiri, tapi kita mikirin orang banyak Bu. Dan itu ketika mikirin orang banyak, Allah permudah Bu, yakin. Karena kita nggak egois Bu. Tapi kalau kita masih suka egois gitu kan, itu Allah tuh juga melihat gitu loh. Ini tujuannya untuk menolong agama Allah atau enggak gitu kan, atau untuk memperkaya diri sendiri. Jangan sampai istidraj, orang kaya tapi melalaikan. Nah, Quran surat Al-Hasr ayat 19 ini adalah jangan sampai kita lupa pada Allah, maka Allah melupakan kita. Na'udzubillah min zalik. Lupa itu apa Bu? Jangan sampai setiap perbuatan kita yang kita lakukan di tiap jam, menit, detik tidak melibatkan Allah. Nah, contohnya apa? Makan lupa baca doa, tidur lupa baca doa, berzikir Bu, punya amalan-amalan unggulan tiap hari. Apa amal unggulannya? Misalkan sholat, tobat gitu ya Bu ya, tobat, hajat, tahajud ya Bu ya. Zikirnya, misalkan zikir apa? Zikir Nabi Musa. Masih ingat kemarin
Yang saya ajarkan kemarin, Robbi ini lima angzalta khairin fakir. Ya Allah, kami membutuhkan kebaikanmu. Sesungguhnya aku fakir. Ya kan? Itu ya Bu. Jadi dalam doa itu ada unsur kefakiran. Unsur kita itu lemah. Jangan sombong. Ya Allah, ya Rob, kami itu lemah, kami itu fakir ya Allah. Kami tidak bisa berbuat apapun tanpa seizin-Mu. Di awal itu Asmaul Husna ya Bu ya. Ada adab-adab untuk berdoa. Itu diamalkan Bu. Ya. Indikator pertama adalah Al-Hasr ayat 19, yaitu kalau kita lupa sama Allah, maka Allah melupakan kita. Indikator kedua, oh ternyata kita itu jauh dari Allah. Itu indikator keduanya ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam ya'ni lillazina amanu an tahsyafa'a qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Balik lagi, fasik. Diulang lagi Bu. Tadi Al-Hasr ya Bu. Ujung-ujungnya adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu apa Bu? Wis luweh itu halal atau haram, gak peduli. Masa bodoh. Udah tahu ilmunya, udah beratus kali datang ke majelis, udah diterangin, udah dikasih tahu amalannya, tapi tidak diamalkan. Itu namanya orang-orang fasik Bu. Itu di kutub apa Bu? Selatan. Di sini nggak ada insya Allah. Ya Bu ya. Amin gitu ya Bu ya. Kenapa Bu? Orang-orang fasik, hatinya keras. Itu bukan melalui proses yang mudah Bu, instan hatinya keras itu. Mesti ada derentetan dosa-dosa kecil yang diistiqomahkan. Jadi bukan hanya ketaatan Bu yang istiqomah itu. Bukan hanya kebaikan, tetapi ternyata apa? Dosa-dosa kecil yang istiqomah dia lakukan. Contoh, sekarang itu banyak ya Bu konten-kontennya, ya enggak? Atau dari nonton film lah, atau hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah itu apa Bu? Nonton, dengar musik, apalagi jalan-jalan, itu kan mubah ya Bu ya. Nah, mubah itu apa Bu? Boleh dikerjakan. Tetapi kalau berlebihan dia akan jatuhnya menjadi haram. Ketika apa? Dia lalai, porsinya terlalu besar, porsinya terlalu sering nonton, jalan-jalan gitu kan, atau kongkow gitu kan, yang akhirnya mengakibatkan apa Bu? Sholatnya tidak tepat waktu, tilawahnya terkecer-kecer, ya nggak Bu? Terkecer-kecer, bukan termehek-mehek, tilawahnya lupa gitu kan, terkesampingkan, lupa. Yang tadinya satu hari itu adalah one day one juice, jadi setengah half juice gitu kan. Half juice atau jus apa Bu? Sirsak apa mangga? Nauzubillah, jus jambu gitu kan. Jangan sampai Bu, hal-hal yang mubah menjadikan kita lupa, yang akhirnya apa Bu? Kita lalai. Itu diulangi terus. Istiqomah diulangi, dikikis terus, yang tadinya satu juz jadi setengah juz, yang tadinya 8 rokaat sholat tahajudnya jadi 2 rokaat gitu kan. Puasa Senin Kemis, Senin aja Kamisnya kondangan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi sekali-kali balik Bu, balik lagi kita. Jangan lupa Allah tuh selalu mendekap
kita gitu kan. Iya enggak Bu? Ampunan Allah tuh besar banget ya Bu ya. Ampunan Allah tuh lebih besar daripada dosa kita Bu. Jadi jangan pernah merasa bahwa kayaknya Allah enggak maafin aku deh gitu kan. Kalau kita udah ngerasa di posisi ini Bu, misalkan susah dikandani, udah tahu ilmunya tapi enggak diajarkan atau tidak disampaikan kepada orang-orang tercinta. Ketika kita sampaikan kita dapat pahala loh Bu. Jariyah loh Bu. Nah, di sini ya Bu. Nah, Al-Hadid ayat 16 apa Bu? Jangan sok suci gitu kan. Wah, baru aja ngaji sekali gitu. Biasanya digituin Bu. Biasa. Udah enggak apa-apa Bu, lurus aja. Tapi jawab dengan ahsan, jawab dengan baik. Balas keburukan dengan kebaikan. Itu yang top Bu. Tapi balas keburukan dengan keburukan biasa, B aja. Sama dong berarti ya dengan yang ngomong buruk, ya enggak? B aja lagi. Tapi kalau kita balas keburukan dengan kebaikan, luar biasa itu. Akhlaknya Nabi Muhammad ya Bu ya. Diludahin ya Bu ya, dicaci maki, difitnah. Tapi dia tidak gentar, beliau tidak gentar. Nah, dalam surat Al-Hadid ayat 16, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran Al-Qur'an? Nah, di sini apakah belum tiba? Ada kata-kata itu, Bu. Artinya apa? Dipertanyakan kok yuk orang dang-dang gitu loh. Orang dang ceket-ceket, iya enggak? Orang dang dikerjake, orang dang apa? Sholat, orang dang tobat, memperbaiki diri, iya enggak? Di sini di Al-Hadid ayat 16. Jadi menunda-nunda kebaikan untuk bertobat. Al-Hadid ayat 16 tuh jadi mempertanyakan, apakah belum tiba wahai orang-orang beriman agar hati kita itu khusyuk melaksanakan semua perintah Allah. Sudah sami'na wa ata'na saja. Apa yang kita dapat di kajian, di majelis ilmu, yuk dang dikerjakan. Jangan menunda-nunda kebaikan. Kenapa? Karena ini adalah indikator atau ciri-ciri ternyata hati kita tuh jauh dari Allah. Indikator kedua, secara tidak sadar ternyata kita sudah jauh. Pelan-pelan Bu, setan itu membisikkan 24 jam supaya kita itu berbalik arah. Sudah masuk Islam, sudah nih misalkan ada orang yang non muslim masuk Islam. Lalu sudah nih alhamdulillah. Akhirnya setan membisikkan, ngapain kamu masuk Islam gitu kan. Nenek moyangmu tuh enggak Islam semua gitu kan. Terus dibisikin. Agama nenek moyangmu tuh enggak Islam semua. Lalu yang kedua, ngapain habis Islam terus hijrah? Dia apa? Membaca Quran, belajar fikih, belajar tahsin. Ngapain kamu habisin waktumu belajar ilmu itu? Bagaimana pemasukanmu? Bagaimana pekerjaanmu? Kamu mau makan apa? Itu setan Bu. Itu jalan hijrah. Dari Islam, hijrah. Lalu apa Bu? Jalan ketiga, jihad. Jihad harta dan raga kita. Bu, ngapain gitu kan katanya. Kamu berjihad, anak istrimu kamu tinggal. Nah, padahal ganjarannya apa Bu? Syahid kan? Nah, terus habis jihad apa Bu? Terakhir fisabilillah. Terus aja Bu, setan itu membisikkan bahwa jangan kamu lurus ke jalan Allah, jangan kamu mengikuti jalannya Allah gitu kan. Terus tugasnya setan tuh hanya membisikkan, semua ada di tangan ibu-ibu dan anak solihah ini. Apakah mau mengikuti keinginan dan hawa nafsu? Itu pilihan. Mau jalan takwa atau jalan fujur, ya enggak? Nah, seperti itu. Nah, di sini di Al-Hadid ayat 16 adalah
menunda-nunda kebaikan. Itu adalah ternyata indikator kita makin jauh dari Allah. Yang ketiga, indikatornya adalah surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 82, Bu. Nah, di sini apa, Bu? Pesannya adalah orang yang kurang bersyukur terhadap yang Allah telah berikan. Jadi di sini ayat 77, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, adalah kitab yang terpelihara. Terus selanjutnya yang terakhir adalah ayat 82, Bu. Jadi indikator yang ketiga adalah surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 82. Ayat 82 yang terakhir adalah wala taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Apa, Bu, maksudnya ayat ini yang terakhir 82 ini? Makjeleb banget. Kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Bukan untuk jalan kebaikan, bukan untuk ketaatan, bukan untuk apa, Bu? Menolong agama Allah. Kesehatannya buat apa, Bu? Tadi ya, rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya duit, tapi berupa sehat badannya, punya cucu, punya anak yang sehat, yang sholih, yang taat, yang mendoakan, ya enggak, Bu? Punya orang tua, itu rezeki, ya enggak? Punya mata, rezeki, punya tangan, rezeki. Kadang-kala kita itu masih sebatas materi ya, rezeki itu. Tapi untuk mendustakannya, artinya apa? Mata digunakan untuk nonton film-film Korea berjam-jam. Film India, sekarang ada gak sih film India? Gak ada ya, film Korea gitu kan. Atau scroll-scroll berjam-jam. Itu pekerjaan yang mubah, hal yang mubah, tetapi menjadi haram ketika meninggalkan sholat tepat waktu. Tilawahnya tidak sesuai target atau tercecer gitu kan. Ya, Bu, ya, paham maksudnya apa, Bu? Rizkinya itu kenapa sih gitu kan? Tidak buat ketaatan, tapi justru mendustakannya untuk apa? Untuk menjadi lupa kepada Allah. Jadi indikatornya adalah orang yang kurang bersyukur terhadap rizki yang Allah berikan. Ternyata itu yang menjadikan kita jauh kepada Allah sedikit demi sedikit. Kamu mah enak kerja, punya penghasilan gitu kan. Saya mah apa? Waduh gitu kan. Kamu mah enak ibu rumah tangga tinggal nyadong, aku capek kerja tahu gitu kan misalkan. Itu ada loh, Bu, kayak gitu. Oh, banyak di Kutub Selatan. Di sini enggak ada kan, Bu? Insya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya. Enggak ada bedanya. Astagfirullahaladzim. Itu ya, Bu, artinya apa, Bu? Betul-betul kita tuh tempat manusia itu memang tempatnya mengeluh, keluh kesah, lupa. Tapi jangan sering-sering gitu loh ya kan. Iya ya, Bu, ya. Jangan sering-sering gitu. Ayo cepat kembali gitu. Ndang bergegas satset kepada jalan yang telah Allah berikan. Apa, Bu? Tetap istiqomah tuh yang pertama apa, Bu? Kiatnya, Bu. 1, rajin ke kajian ilmu, ya enggak, Bu? Nah, yang kedua apa, Bu? Tombo ati itu 5 perkara nih. Coba, Bu. Yang 1, baca Al-Qur'an sakmanane. Lalu yang kedua, malam dirikanlah. Yang ketiga, salah. Ya, apa, Bu? Zikir malam perbanyaklah.
Yang keempat, terus apa Bu? Weteng luwe ingkang suwe ya. Iya, betul ya Bu. Yang kelima apa Bu? Ah ya, Masya Allah. Itu ya kira-kira segitu aja dikit. Ya betul Bu. Kiat istiqomah adalah itu ya Bu, meruntinkan atau mengistiqomahkan amalan-amalan yang tadi menjadi tombok hati. Ya, berkumpul dengan orang soli, zikir wengi. Zikir tuh dari hati Bu. Jangan cuma di mulut. Oh ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku tuh tidak ada daya selain Engkau yang bantu ya Allah. Saya tuh lemah, saya tuh fakir ya Allah, bantu aku. Itu ya Bu. Jadi kiatnya adalah merutinkan amalan-amalan itu. Dan itu bukan hanya amalan mulut tapi juga amalan hati ya Bu. Jadi yang penting itu hati kita nyampe, terhubung pada Allah gitu kan. Insya Allah Allah itu maha pendengar. Selanjutnya, ini ya Bu, kita belajar supaya kita tidak jauh dari Allah. Tadi kan judulnya ternyata kita sudah jauh dari Allah gitu kan. Ada dalam surat Al-Imran ayat 8 Bu, doa meminta keteguhan dalam iman. Yuk kita bareng-bareng. 1, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekali lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Siapa yang bisa? Ya Bu yang hijau. Nanti maju sini Bu. Maju sini Bu. Maju sini Bu. Mau nanti dapat ini Bu. Hadiah. Ibu nanti satu lagi boleh, 2 orang sini. Ibu biar ada temennya. Ya. Boleh, Mbak, di videoin Mbak. Ya. Ya. Di sini Bu, sesarengan. Satu dulu, baru nanti Ibu geser ke sana Ibu ngapunten, biar nanti di frame-nya bagus. Ya. Ibu dulu, monggo. Wahid, Isnain, Salasa. Auzubillah dulu. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Akbar. Ya, artinya ya Bu, saya sampaikan, ya Tuhan kami. Ulangin, ya Tuhan kami. Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha pemberi. Barakallah. Ya Bu, sebentar duduk dulu di sana ya Bu, nanti saya ampiri hadiahnya. Monggo pas tutup. Barakallah fikum. Masya Allah. Itu ya Bu. Waalaikumsalam. Itu Al-Imran ayat 8. Doa meminta keteguhan dalam
iman. Nah, terus ya Bu. Ibu ya, tadi kita sudah bahas tentang setan itu 24 jam terus ya Bu, membisikkan hal-hal yang buruk kepada kita. Itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Intinya apa Bu? Tipu daya setan. Jadi dalam surat 16 atau ayat 16 Al-A'raf itu iblis menjawab Bu, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan Allah yang lurus. Itu Bu, janjinya setan Bu. Lalu yang ke-17, ayat 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, itu Bu, Al-A'raf ayat 16 dan 17. Jadi ini adalah tipu daya setan. Orang-orang yang tidak bersyukur itu adalah bisikan-bisikan setan. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang perempuan juga kadang meniadakan ini ya Bu, usaha suami kita. Usaha suami kita yang sudah dari pagi sampai malam misalkan sudah mencarikan rezeki untuk keluarganya. Bu, kalau kata psikolog itu ya Bu, yang penting suami kita itu berikhtiar gitu kan. Kan banyak Bu suami juga yang tidak bertanggung jawab, tidur-tiduran di rumah, tidak mau berusaha gitu kan. Tapi kalau kita melihat suami kita sudah berikhtiar, sudah gugur. Dan masalah rezeki itu bukan masalah nominal, bukan masalah jumlah, tapi keberkahannya. Nah, adapun kita memutuskan untuk membantu gitu kan, membantu suami itu adalah sedekah, sebagai sedekah. Seperti itu ya Bu, mungkin itu materi dari saya gitu kan, tentang ternyata kita itu sudah jauh dari Allah. Semoga itu tidak terjadi pada kita dengan belajar pada sore hari ini. Jadi jangan sampai menormalisasikan amalan-amalan yang sudah kita Bu kurangi tiap hari ya enggak Bu? Atau jumlahnya justru kita itu tidak sadar malah terus berkurang gitu kan. Atau kita membiarkan hal-hal yang sebenarnya di depan mata kita bisa kita cegah. Atau kita orang dangdang melihat teman-teman atau masyarakat kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kita tidak mau mencegah. Udahlah biar aja lah, itu mah kan urusan dia gitu kan. Bisa jadi itu adalah salah satu indikator hati kita telah jauh dari Allah. Biar aja lah yang butuh amal soleh kan dia, kita mah enggak gitu kan. Biar aja lah dia yang berinfak, kita mah enggak usah gitu kan. Jadi kadang kita itu sudah merasa banyak amal, sudah merasa berjasa banyak. Hati-hati Bu, nanti di hadapan Allah itu bisa hangus amalannya. Karena ada satu besar zarah di dalam kita, kesombongan. Itu ya Bu, usikum ya Allah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu dan menjadi muhasabah saya juga untuk menyampaikan kepada Ibu itu sebagai muhasabah saya, pengingat diri saya untuk lebih baik lagi. Ibu, kita tutup dengan berdoa ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa adimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardohu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika solihin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihu fid din wa alimhu takwil. Allahumma faqihu fid din wa alimhu takwil. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma inni as'alukal imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ansur ihwanana fi Gaza, fi Palestin, fi Yaman, fi Gaza. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ansur ihwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Al-Fatihah. Yang baik-baik hanya dari Allah, yang buruk-buruk atas kesalahan saya sebagai fakir ilmu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Firda yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi amal jariah kepada beliau. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kesalahan datangnya dari kami dan segala kebaikan datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.